Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Fatima Azhara and my student number is 13. I come from class A, and in here I want to answer many questions about ESP course. But I want to answer the question with Indonesian language. Okay? Nomor 1 itu pertanyaannya adalah what does high surrender value means? Nah, high surrender value itu maksudnya adalah di mana kurikulum atau bahan pembelajaran atau topik pembelajaran yang diberikan kepada si pelajar itu harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh si pelajar. Jadi dimana ketika kita memberikan pembelajaran bahasa Inggris itu tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh si pelajar, maka itu tidak bisa dikatakan high surrender value, seperti itu. Nah, biasanya topik pembelajaran yang sudah disebut high surrender value itu biasanya terjadi di ESP. Nah, kalau di IGP itu biasanya kebanyakan karena itu general, makanya beberapa kurikulum itu bisa disebut low surrender value, seperti itu. Untuk nomor 2 itu soal explain shortly what are differences between ESP and IGP. Yang pertama itu ESP. Ada beberapa perbedaan dari ESP dan IGP. Yang pertama itu ESP itu biasanya pembelajaran bahasa Inggris yang khusus di bidang pekerjaan, dan biasanya pembelajaran bahasa Inggris ESP itu dilakukan oleh orang-orang dewasa. Terus yang kedua, tujuan dari ESP sendiri itu adalah memenuhi kebutuhan apa yang dibutuhkan dari si pelajar. Jadi materi-materinya, strateginya itu menurut si pelajar, bukan dari si pengajarnya, seperti itu. Terus yang ketiga, di ESP itu lebih fokus terhadap training atau praktek, jadi bukan teori lagi. Jadi di ESP itu langsung praktek, seperti itu. Dan bisa di ESP itu bisa diartikan juga pembelajaran bahasa Inggris yang spesifik atau yang khusus, di mana materi pembelajarannya itu sesuai dengan apa yang dimau oleh si pelajar. Nah, sekarang untuk IGP sendiri, IGP itu di mana pembelajaran bahasa Inggris yang khusus dilakukan di sekolah-sekolah seperti SMP, SMA, SD. Nah, itu bisa dikatakan IGP. Nah, IGP sendiri itu memiliki tujuan, yaitu untuk meningkatkan beberapa keterampilan berbahasa Inggris di dalamnya, seperti reading, speaking, writing, grammar, vocabulary, dan masih banyak lagi. Dan di pembelajaran bahasa Inggris yang IGP itu tuh topik pembelajarannya itu sudah sesuai dengan kurikulum, jadi sudah ada runtutannya. Jadi tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh si pelajar, seperti itu. Nah, kemudian untuk soal yang nomor 3, di video yang disediakan di YouTube terdapat beberapa contoh tentang ESP atau IGP. Nah, untuk slide nomor 5, menurut saya itu adalah IGP, karena di perkuliahan yang kita lakukan di kampus itu, termasuk di pendidikan bahasa Inggris, itu sudah sesuai dengan kurikulum yang sudah ada. Jadi sudah ada runtutannya. Jadi semua tergantung kurikulum, bukan tergantung pada mahasiswa, seperti itu. Untuk slide nomor 6, menurut saya itu adalah ESP, karena di situ Jisoo itu adalah seorang artis Korea. Nah, sedangkan ketika dia interview, dia itu lebih dominan menggunakan bahasa Korea. Nah, sedangkan ketika interview itu dituntut untuk menjawab bahasa Inggris. Maka di sini si Jisoo itu membutuhkan guru bahasa Inggris yang khusus untuk mengajarkan tentang bagaimana cara menjawab wawancara dengan baik dan benar, seperti itu. Nah, untuk slide nomor 7 itu bisa dikatakan bahwa itu ESP, karena di situ si pelatih bola itu belum bisa melatih peserta didiknya menggunakan bahasa Inggris. Jadi dia harus mencari guru bahasa Inggris yang memang mengajarkan dia bagaimana cara mengajarkan anak didiknya, mengajarkan permainan bola itu menggunakan bahasa Inggris, seperti itu. Nah, terus
Yang slide nomor 8 itu adalah saya bisa katakan itu adalah EGP, karena di dalam pembelajaran yang dilakukan di sekolah, yaitu sekolah dasar, itu pembelajaran tersebut dilakukan sudah sesuai dengan kurikulum yang ada. Nah, seperti halnya di SMP, SMA, seperti itu. Nah, untuk slide nomor 9, menurut saya itu adalah ESP, karena pembelajaran bahasa Inggris yang dilakukan di dalamnya itu membahas tentang bahasa Inggris tentang keperawatan, seperti itu. I think it's enough. Thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.